Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paksi Jakarya Latama, absen 31 dari kelas 11 IPA 6, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Sindang Indramayu. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Paradigma. Buku ini berjudul Paradigma yang ditulis oleh Syahid Muhammad dan diterbitkan oleh Gradian Media Tama. Tahun terbitnya yaitu pada bulan September 2018. Jumlah halaman dari buku ini sekitar 312 halaman yang ukuran kertasnya 13 cm kali 19 cm. Tempat terbit yaitu di Yogyakarta. Buku ini mempunyai blurb atau ringkasan deskripsi yang ada di balik bukunya yang berisi: kita adalah benang-benang pesan yang kusut tafsiran. Sekali terurai, malaikat dan setan ikut terselubung, menjadi pengacau antara akal dan kelakar. Di antara kuasanya kita hanya percikan kekacauan, memohon peran untuk perang, yang berdoa dalam dosa. Pertama kali mendengar nama Syahid Muhammad, saya pikir ia adalah seorang penulis romantis dengan percintaan ala remaja. Nyatanya ia menuliskan lebih daripada itu. Paradigma adalah buku keempat sekaligus novel tunggal kedua setelah sebelumnya menerbitkan novel sequel kolaborasi Kala dan Amor Fati. Lalu novel tunggal yang pertama ditulis Syahid Muhammad yaitu Egosentris. Novel ini terbit bulan September, tak jauh dari Hari Penyakit Mental pada bulan Oktober, dan ternyata buku ini sangat berelasi dengan berbagai penyakit mental tersebut. Buku ini mempunyai sinopsis, yaitu Rana, seorang mahasiswa yang memiliki hobi melukis, adalah tokoh utama cerita ini. Dia memiliki pemikiran yang dalam dan rasional, namun sikapnya yang cenderung lembut sebagai seorang pria membuat ia sering dikira gay. Padahal Rana sendiri telah memiliki pacar yang bernama Ola. Namun orang-orang melihat hubungan mereka tidak begitu baik hingga dugaan tersebut semakin kuat. Walaupun telah memiliki pacar, Rana memiliki teman dekat yang sebenarnya cenderung terlalu dekat kepada Rana yang bernama Anya. Anya suka menulis puisi. Mereka sering bertemu untuk saling menceritakan makna dari lukisan atau puisi yang telah mereka buat. Hal ini membuat Ola semakin cemburu karena Rana tak pernah membahas hal-hal seperti itu dengannya. Hanya sendiri dia memendam perasaan pada Rana, walaupun ia tahu ia tidak boleh berharap lebih kepada Rana karena saat ini Rana dan Ola sudah terikat sebuah status. Selain Anya, Rana juga memiliki satu-satunya sahabat lelaki yang bernama Aldo. Tidak banyak teman pria yang tahan dengan sikap dan pemikiran Rana. Rana selalu membalas curhat dan keluhan Aldo terkait pacarnya yaitu Karina dengan kata-kata pedas yang namun masih masuk di akal. Rana menilai Aldo terlalu merelakan dirinya untuk diperbudak oleh Karina. Tidak peduli meskipun kekasihnya itu banyak mengeluhnya. Akibat kedekatan Aldo dan Rana ini, orang-orang sering salah menafsirkan bahwa mereka sebenarnya lebih dari sekadar sahabat, apalagi jika melihat perlakuan Rana kepada Ola. Ola sendiri semakin lama semakin tidak tahan atas sikap Rana. Berkali-kali ia menuntut Rana agar menjadi pacar seperti yang dia inginkan. Baginya, Rana terlalu pendiam dan cuek sehingga kadang-kadang sikapnya tidak mudah dimengerti. Pun banyak tekanan yang mendorong tumbuhnya pikiran bahwa ia hanya bertepuk sebelah tangan dengan Rana. Isu pacarnya itu adalah gay, kedekatannya dengan Anya yang lebih kedekatan dirinya dengan Rana yang selalu menolak jika ia ingin bertemu dengan orang tuanya, serta dukungan dari teman-teman yang menganggap Rana itu aneh, membuat hubungannya dengan Rana semakin renggang. Suatu ketika, Anya mengajak Rana untuk bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Velma yang berkuliah di UGM. Sedangkan Rana dan kawan-kawannya itu kuliah di Bandung, dan pertemuan dengan Velma itulah adalah awal yang mengubah segalanya.
Rana sebagai tokoh utama di sini adalah pusat dari cerita semua orang. Setiap bab dialurkan oleh sudut pandang berbagai orang-orang terdekat Rana. Bagaimana Rana di mata mereka, bagaimana mereka masing-masing menyayangi Rana dengan caranya sendiri. Di lain sisi Rana yang misterius dan terlihat sangat cuek, tidak begitu peduli dengan setiap pendapat apalagi pandangan orang-orang lain akan hidupnya. Awalnya saya berpikir bahwa novel ini adalah novel ala remaja kampus mahasiswa yang dibumbui oleh sedikit kecemburuan pihak ketiga dan segala macam yang berkaitan dengan cinta monyet. Nyatanya di pertengahan cerita hingga akhir cerita, saya tak menduganya. Buku ini banyak mengajarkan saya hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita, namun tidak kita sadari sebelumnya. Dari perubahan mood yang naik turun, kepribadian ganda, sampai kecemasan yang berlebihan, ternyata bisa terjadi kepada diri kita sendiri atau orang-orang yang kita sayangi. Trauma masa kecil Rana dan Anya sampai kepribadian Ola yang bermasalah diurai satu persatu menjadi benang yang semakin tersambung dan semakin menyatu. Karakter mereka yang terbentuk dari lingkaran yang keras membuat mereka menjadi seperti sekarang, saling menghancurkan satu sama lain. Namun tanpa mereka sadari, kehancuran itu mau tidak mau menjadi pengikat bagi mereka. Cerita masa Rana adalah intinya. Lalu di dalam buku ini pun terdapat kutipan-kutipan di akhir bab dan di awalan bab yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kadang dikemas dengan begitu puitisnya, dan saya rasa seperti teka-teki yang harus kita pikir dan resapi kembali agar kita bisa mengambil makna sebenarnya. Dan di akhir ceritanya membuat saya tidak pernah menduganya. Dari awal saya tidak pernah berpikir bahwa cerita akan serumit ini, tetapi si penulis yaitu Syahid Muhammad mengolah cerita tersebut dengan sederhana dengan setiap kata-kata puitisnya. Secara keseluruhan, novel ini dikemas secara unik dan dengan segala pesannya. Tetapi hanya di beberapa bagian dialog saja saya merasa kesulitan karena dialognya seperti menggantung dan begitu puitis sehingga saya harus membaca berulang-ulang dialognya supaya tidak bingung atau saya bisa meresapi artinya lebih dalam lagi. Buku ini tidak menuntut banyak hal pada dasarnya, hanya perlu dinikmati dan dipahami. Setiap kata-katanya mampu membuat pembaca tak sadar bahwa jika pembaca sudah berada di bagian akhir pada cerita ini. Begitulah hasil resensi buku dari novel Paradigma ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.